Pemirsa, ini ibu-ibunya tadi saya ngeliat seru ya, kelihatannya. Nah, saya pengen nyoba nih. Kira-kira boleh nggak sih, Bu? Oh, sangat boleh, Mbak. Ayo, Mbak. Ada pengalaman sama sekali. Kita belajar menggunakan canting dan malam. Ibu-ibu, saya boleh nggak diajarin gimana nih caranya? Buat batik harus Mundur atau dalam pegang. Saya Ayo, Bu Reni, namanya Bu Reni. Ibu apa Bu? Bu Reni saya Gesmi, Bu. Ini harus ini jangan sampai bleber, dia jadinya biar nggak kesininya ketupat. Ya. Sedikit kita ngambil sedikit. Baru pegang. Oh, iya. Terus Terus Diikutin pola. Ikutin garis gini-gini. Pola bunga. Aduh, nggak apa-apa. Ini belajar. Nah, itu kan garis-garis itu aja. Terus ini harus nyambung nggak sih, Bu? Iya. Ini nggak boleh putus ya? Iya. Udah. Wah, pintar ya. Bagus pintar ya. Nggak bleber kan? Nggak bleber ya, Bu? Untuk yang pertama ya. Itu berapa lama, Bu, belajar ini? Belajar ini kita sampai 2 bulan kita sampai pencucian. Pencucian. Ini kan kita balik. Iya. Baru ini pewarnaan sampai 2 kali. Ini tahap keberapa? Baru pertama. Baru pertama. Tahap pertama ya? menggambarnya. Gambar ini dulu, tahap pertama, baru ini masang ini. Malamnya. Ibu selama belajar yang paling susah apa yang dirasain? Yang begini nih, yang begini. Ngikut-ngikutin ya? Biar nggak bleber itu yang paling susah ya? Pernah berapa kali gagal? Ya, kita masih Gagal ya. Bleber. Tapi kan tadi Bu Yus bilang dari 40 cuma ada 15 yang lolos nih. Bisa lolos Ibu. Pastinya apa? Telaten ya. belajar kita kan di rumah tangga harus kreatif kan. Iya. Bisa kita dijual lagi kalau kita udah bisa. Udah pernah jual nggak? Udah. Wah, hebat nih ibunya. Makasih ya, Bu ya. Ya. Makasih, akhirnya bisa. Sebentar. Ibu, saya dengar lagi ada musik-musik di situ. Ada lagi nari ya? Oh, atau iya, Mbak. ada kegiatan apa ya? Anak-anak di sini setiap Sabtu pagi itu ada latihan menari. Jadi kalau tadi ibu-ibunya kita beri keterampilan membatik, sekarang anak-anaknya juga gitu. Ini bagian juga dari bagaimana budaya Betawi bisa lestari. Tarinya tari Betawi. Yuk kita lihat, Mbak. Nah, ini sebelah mana nih? Oh, itu lagi pada nari. Ini anak-anak tetangga juga. Kalau tadi ibunya membatik, anaknya menari. Jadi Gitu. ada produktif ya, Bu. Iya. Anak-anaknya juga nggak ngerasa bosan ketika ibunya lagi pada belajar bikin batik. Kan yang diutamakan juga tetangga dekat yang ada. Assalamualaikum. Bagus. Yuk ke depan. Seru banget nari. Ini paling kecil. Nah, nih Bagus mau ikut nari nggak? Ini namanya tarinya sirih kuning ya, Nak ya. Ini yang ngajarin siapa, Bu? Biasa Yang ngajarin ibu siapa? Bunda Erni. Setiap kita latihan setiap hari apa anak-anak? Sabtu pagi. anak-anak yang ikut ini bisa lebih banyak atau seperti apa sih, Bu? Kalau Biasa lebih banyak. Lebih banyak. Ada yang anak SMP, ada yang TK. Ibu kan kalau kita berbicara tentang kebudayaan ya, saat ini kalau kita bilang itu budaya-budaya Barat mulai banyak masuk ke Indonesia. Iya. Nah, dengan adanya kan Ibu dengan membuat kampung budaya Betawi ini, tanggapan Ibu seperti apa sih sekarang? Masih ada nggak sih orang-orang yang masih peduli dengan budaya ini atau semakin kesini orang malah makin cuek? Iya. Memang harus ada yang memulai, harus ada yang berani memulai, harus ada terobosan-terobosan. Yang tidak boleh itu kan terhenti ya. Jadi budaya itu kan sesuatu kebiasaan yang terus menerus kemudian bisa dilestarikan, diwariskan. Nah, salah satu pewarisannya ini kepada anak-anak. Anak-anak kalau tidak kita kenalkan dengan budaya lokal mereka, mereka tidak akan tahu. Nah, ada tari Betawi, terus kita ajarkan geraknya, mereka akan ingat sepanjang hidup mereka dan mereka akan tularkan kepada teman-temannya.
Jadi yang sulit memang anak-anak sekarang itu kan lebih suka yang hal-hal yang praktis ya, yang dari luar gitu, yang tren luar gitu. Tapi harus kita kembalikan, harus kita tarik anak-anak. Kalau di Pemda DKI kan sudah ada pelajaran buatan lokal ya. Nah itu juga bagian dari pelestarian. Bu Yus, ini kan udah tadi kita lihat di depan itu ibu-ibu membatik. Ya. Ibu pada nari. Betul. Nah, ini kedepannya nanti ada rencana apa sih untuk di Kampung Budaya Betawi ini, Bu? Ini kan ada lapangan nih Mbak ya. Iya. Di depan kita ada lapangan. Nah nanti itu kepengennya setiap bulan sekali malam minggu kita ingin ada diskusi budaya, membahas literasi tentang budaya Betawi, menggali sejarah Betawi, mendatangkan para pakar sejarah, tapi lesehan duduknya. Mobil di lapangan, kita gelar karpet, pesertanya duduk, ditemani kacang rebus, segelas kopi, ditemani gambang kromong gitu. Gambang kromongnya kita grupnya sudah ada. Nah, insya Allah ke depan. Betawinya makin berasa. Iya, ya, jadi Bu, ya? harus terus digali bahwa jangan pernah malu menjadi orang Betawi. Itu aja. Saya mau tanamkan kepada anak muda, banggalah menjadi orang Betawi. Terbang kemana-mana, ke berbagai negara, bilang sama orang lain bahwa saya orang Betawi gitu. Harus bangga. Harus bangga dengan budaya Bu, sendiri. ngomong-ngomong kayak gitu kan kita tahu nih ada salah satu film. Nah, film yang Sidul. Oh, Sidul, Kalau ya. nyanyinya anak Betawi, ketinggalan zaman. Iya, iya. Menurut Ibu gimana tuh? Dia bilang anak Betawi ketinggalan Anak Betawi zaman. ketinggalan zaman sebetulnya enggak ya Mbak ya, Enggak ya. tidak ketinggalan zaman. Kita malah terus mengikuti perkembangan zaman. Harus ya, Bu. Harusnya. Bahkan ini dilestarikan loh. Iya, Ibu betul. kalau pada saat Ibu memulai dan membuka Kampung Budaya Betawi ini, apa sih Bu tantangan yang dihadapi? Memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa bekerja sama gitu ya, bahwa bukan cuma saya yang aktif, masyarakat harus aktif, dilibatkan, dan mindset saya dengan masyarakat harus sama. Ayo nih kita lestarikan budaya Betawi, ada menari, bagaimana anak-anak harus dilibatkan, anak-anak dikenalkan. Jadi memindahkan cara berpikir, pandangan-pandangan pikir kami, saya dan Bapak itu kepada tetangga dulu gitu, sehingga ketika jalan bersama, dan itu cukup waktu lama. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, melibatkan RT, melibatkan RW, ide dan gagasan kami sampaikan. Tapi alhamdulillah mereka menerima dengan sangat semangat gitu ya. Tapi mayoritas di sini yang tinggal orang Betawi ya Bu, atau seperti apa? Yang Betawi yang tua-tua ada, sudah juga tidak banyak karena Jakarta itu kan tempatnya berbagai macam suku bangsa ya, melting potnya Indonesia. Sama di kami juga seperti ini. Tapi bahwa saya ajarkan kepada masyarakat bahwa di mana langit dipijak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tinggal dimanapun selama masih dekat dengan orang Betawi, kita hargai kearifan lokal itu. Kearifan lokal harus diajarkan kepada anak-anak, dan alhamdulillah mereka tidak berkeberatan juga. Jadi dari berbagai macam suku bangsa ada di sini. Yang nari pun juga ternyata sama gitu. Oh, sama, jadi nggak semua ya. Iya, Orang tapi Betawi, mereka tapi cinta mau dengan belajar. budaya Betawi gitu. Luar biasa.